إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang telah memberikan kepada kita kasih sayangnya yang tiada tara, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang tiada tara dan tiada terhingga. Allah tabaraka wa ta'ala setiap saat, setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik dari kehidupan kita mencurahkan rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak, rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga, yang tidak bisa digantikan oleh kekayaan dunia andai kita mau melihat, andai kita mau mentafakurinya. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala lahul hamdul mutlaq, untuk Allah lah segala pujian dan mutlak milik Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanyalah milik Allah Rabbul alamin. Salat beserta salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan seluruh manusia untuk umat akhir zaman, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita teladan yang sempurna sehingga tidak menyisakan kebaikan, melainkan telah beliau sampaikan dan beliau perintahkan, dan tidak menyisakan keburukan, melainkan telah beliau sampaikan dan beliau larang sebagaimana yang beliau sampaikan di dalam hadis yang sahih. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, siapakah orangnya dari umat manusia ini, terkhusus umat akhir zaman, orang yang paling berilmu tentang Allah dan agamanya? Siapakah dia? Orang yang paling berhak untuk bicara agama, mewakili Allah tabaraka wa ta'ala. Pasti beliau adalah Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah a'rafun nasi bil khalq, beliaulah manusia yang paling berilmu, yang paling tahu tentang Allah tabaraka wa ta'ala. Apa yang Allah inginkan, bagaimana cara menjalankannya. Apa yang Allah larang, bagaimana berhenti darinya. Tidak ada yang lebih mengerti, tidak ada yang lebih tahu daripada Rasul kita tercinta, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah ijma' perkataan kaum muslimin, dan tidak ada yang melanggarnya kecuali orang-orang yang diragukan keikhlasannya dalam ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, atau diragukan keislamannya dan kesahihan agama itu.
apabila dia berani mengatakan bahwa ada orang selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih berilmu tentang Allah dan lebih berilmu tentang apa yang diinginkan Allah dan lebih berilmu tentang agama Allah tabaraka wa taala. Fa in taqarra hadza, fa in istaqarra hadza, apabila ini suatu hal yang tetap di dalam akidah kita, maka ketahuilah ma'asyiral muslimin, ketahuilah saudaraku, bahwa Rasul yang kita yakini manusia paling berilmu, manusia yang paling tahu agama Allah, manusia yang paling mengerti Allah dan apa yang diinginkan Allah, beliau tidak diizinkan berbicara agama kecuali dengan wahyu, kecuali mengikuti apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Tidak diizinkan berbicara agama Allah dari keinginan, daripada sesuatu yang berasal dari diri beliau dan tidak berasal dari Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Inilah firman Allah tabaraka wa taala yang tegas di dalam Al-Qur'an, ittabi' ma uhiya ilaika, ikuti apa yang diwahyukan kepadamu. Rasul tercinta diperintahkan Allah untuk mengikuti apa yang telah diwahyukan kepada beliau. Dan Allah tabaraka wa ta'ala merekomendasi kepada kita di dalam Al-Quran bahwa semua yang disampaikan Rasul, semua yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar wahyu yang diwahyukan kepada beliau oleh Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Di awal surat An-Najm Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan itu, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah nabi itu, rasul itu berbicara dengan hawa nafsunya, dengan keinginannya semata. In huwa illa wahyu yuha, sesungguhnya yang dia sampaikan kepada kalian benar-benar yang diwahyukan oleh Allah tabaraka wa taala kepada beliau. Yang diwahyukan Allah tabaraka wa taala kepadanya menegaskan bahwa apa yang disampaikan Nabi daripada agama Allah, apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam syariat Allah, benar-benar sesuatu yang beliau dapatkan melalui wahyu dari Allah dan beliau sampaikan sebagaimana yang beliau dapatkan di dalam wahyu tersebut. Apabila kita membaca biografi Nabi kita tercinta bersama para sahabat, kaum muslimin yang hidup di zaman beliau dan menyaksikan dakwah beliau, apabila kita membacanya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, kita akan menyaksikan terkadang para sahabat datang kepada Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan sesuatu kepada beliau yang beliau tidak ada ilmu dalam menjawabnya. Lalu beliau diam menanti wahyu dari Rabbnya, wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Dan sering sekali terlihat wahyu itu turun dan beliau dalam keadaan merasa berat sesuatu yang beliau rasakan, bahkan terlihat beliau berkeringat di musim dingin yang sangat dingin. Itulah kondisi Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di saat beliau mendapatkan wahyu dari Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Setelah beliau tenang kembali, baru beliau bertanya, siapa yang tadi bertanya? Lalu kemudian beliau menjawab dengan wahyu yang telah diwahyukan Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Alhasil bahwa seluruhnya terlalu banyak dalil yang bisa dibawakan menegaskan bahwa Allah tabaraka wa taala tidak menjadikan agama ini sesuatu yang disampaikan Rasul melalui keinginan beliau semata. Bahkan nas tegas mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang benar-benar beliau terima dari Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Bahkan di dalam sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, Allah tabaraka wa taala mengancam akan mencabut nyawa nabinya tercinta apabila nabi berani berbuat sesuatu, mengucapkan sesuatu, mengatakan sesuatu, mengatasnamakan Allah bahwa inilah yang diinginkan Allah, inilah yang diwahyukan Allah, inilah yang diperintahkan Allah tabaraka wa taala, sementara Allah tidak mengatakan itu kepada beliau. Allah tabaraka wa taala mengancam akan memutus urat jantung Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan itu ada di dalam kitabullah azza wa jal. Ma'asyiral muslimin, hal ini penting
untuk kita jadikan akidah yang sangat menghujam di dalam dada kita sebagai muslim, sebagai mukmin, sebagai orang yang ingin selamat agamanya, bahwa Rasul saja sallallahu alaihi wasallam tidak boleh berbicara kecuali setelah beliau mengetahui bahwa ini benar-benar sesuatu yang diinginkan Allah, benar-benar sesuatu yang diperintahkan Allah, benar-benar sesuatu yang diharamkan Allah tabaraka wa taala. Kalau demikian adanya, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik, kekasih Allah tabaraka wa taala, Rasul Allah yang paling utama, ketahuilah bahwa semua manusia selain beliau adalah wajib mengikuti beliau. Seperti yang beliau diperintahkan Allah berbicara melalui wahyu, dengan wahyu yang telah disampaikan, wahyu yang telah diturunkan, maka semua yang akan berbicara agama juga wajib melakukan sebagaimana yang diwajibkan Allah tabaraka wa taala kepada nabi kita tercinta. Tidaklah merupakan hal yang sangat rasio apabila nabi yang paling dicintai Allah, nabi yang paling berilmu tentang Allah dan agama Allah tidak boleh berbicara kecuali melalui wahyu, lalu ada orang yang berkeyakinan atau orang yang mengamalkan dia boleh berbicara sekenanya dan boleh berbicara semaunya, boleh merubah-rubah agama Allah sesuai dengan kehendak hatinya, sesuai dengan kebiasaan di tengah masyarakatnya, menghalalkan yang tidak dihalalkan Allah, mengharamkan yang tidak diharamkan Allah tabaraka wa taala. Maka takutlah kepada Allah mereka-mereka yang berani mengucapkan kata halal sementara dia tidak tahu apakah Allah menghalalkan atau tidak, berani mengatakan ini adalah hal yang diharamkan Allah, mengatasnamakan Allah sementara dia tidak pernah tahu apakah benar hal ini diharamkan Allah tabaraka wa taala atau tidak. Apatah lagi hal-hal itu sering dia ucapkan, apatah lagi dia telah dikenal oleh orang sebagai orang yang mendakwahkan agama Allah tabaraka wa taala, lalu dia berani mengucapkan kata-kata seperti yang tadi khatib katakan, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, selamatkan dirimu dari murka Allah tabaraka wa taala. Kalau Rasul Allah tabaraka wa taala diancam oleh Allah untuk diputuskan urat jantungnya apabila mengucapkan kata-kata yang tidak Allah ucapkan, lalu apa yang akan Anda dapatkan di akhirat ketika Allah tabaraka wa taala menuntut dirimu telah mengatakan sesuatu tentang Allah padahal Allah tidak pernah mengatakan tentangnya. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya syaitan sangat tamak untuk membuat manusia berani berbicara agama Allah tabaraka wa taala, padahal Allah tabaraka wa taala telah mengancam dengan ancaman yang sangat berat, karena sesungguhnya hal itu diketahui oleh syaitan sesuatu yang akan membuat manusia benar-benar masuk ke dalam murka Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini tidak mengharuskan kita diam, akan tetapi kita berbicara, namun setelah kita yakin bahwa apa yang kita bicarakan itu benar-benar ada keterangannya di dalam kitabullah azza wa jal, atau benar-benar ada keterangannya di dalam hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, agar kita selamat di saat Allah tabaraka wa taala menuntut kita di akhirat. Bagaimana kita dengan agama Allah, bagaimana kita dengan wahyu yang diwahyukan Allah tabaraka wa taala. Dan ketahuilah bahwa laknat Allah berikan kepada mereka-mereka yang berani merubah batasan-batasan tanah, dan itu adalah milik manusia, harta manusia. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang-orang yang merubah batasan-batasan tanah di permukaan bumi. Kalau itu adalah tanah milik manusia, dirubah untuk mendapatkan kenikmatan, lalu bagaimana yang akan didapatkan oleh orang yang berani merubah agama Allah? Berani mengatakan halal untuk apa yang Allah haramkan, dan berani mengatakan haram untuk apa yang Allah halalkan. Laknat apakah yang akan dia dapatkan kelak di akhirat ketika Allah tabaraka wa taala menuntutnya, ketika Allah tabaraka wa taala menghisapnya, dan dia adalah orang yang berani berbicara tentang Allah dan apa yang diinginkan Allah dan apa yang dimurkai Allah tanpa dalil. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi ala ihsanih
والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa setiap kita pasti akan ditanya oleh Allah di akhirat. Setiap kita pasti akan dihisab oleh Allah tabaraka wa ta'ala di akhirat. Tahukah kita apa yang Allah hisab dari kita? Yang Allah hisab dari kita adalah agama itu. Yang Allah hisab dari kita adalah bagaimana kita beragama, bagaimana kita mendapatkannya, bagaimana kita mengamalkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih tentang apa yang beliau dakwahkan kepada manusia, dan beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang ku telah larang kalian melakukannya, maka tinggalkan, dan apa yang aku telah perintahkan kalian untuk melakukannya, maka lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Inilah dia agama. Agama adalah perintah dan larangan. Perintah yang datang dari Allah dan larangan yang datang dari Allah. Datangnya dari Rasul karena Rasul SAW yang menyampaikannya kepada kita. Namun sebenarnya dia adalah wahyu yang diwahyukan Allah tabaraka wa ta'ala kepada beliau, dan diperintahkan beliau untuk menyuarakannya tanpa rasa takut dan tanpa rasa gentar kepada manusia. Itulah agama Allah, perintah dan larangan. Dan kita wajib untuk menjaga kesucian agama ini daripada orang-orang yang memasukkan perintah di dalam agama Allah yang tidak diperintahkan Allah. Dan kita wajib untuk menjaga kemurnian agama ini, untuk tidak dimasukkan di dalamnya larangan yang tidak merupakan larangan yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka ketahuilah, kita wajib untuk menjalankan sesuai dengan perintah yang datang dari Nabi, dan Nabi pasti menyampaikannya melalui wahyu, dan larangan yang datang dari Nabi, dan Nabi SAW pasti melarangnya melalui wahyu, dan itulah yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam sebuah ayat di dalam surah At-Taubah, Allah tabaraka wa ta'ala telah menjadikan bahwa orang yang menjadikan seseorang, dia yang menghalalkan untuknya sesuatu dan mengharamkan untuknya sesuatu, lalu dia patuh kepada halal dan haram, perintah dan larangan itu, maka Allah mengatakan mereka telah menjadikan mereka ilah selain Allah. Telah terjadi kesyirikan ketika kita menjadikan seseorang, mereka lah yang kita jadikan panutan satu-satunya di dalam menghalalkan dan mengharamkan, di dalam menyatakan perintah dan larangan, yang semua itu kita tidak tahu datang dari Allah atau bukan. Maka kewajiban adalah kembali kepada kitabullah, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam menyimak apatah lagi menyampaikan. Jangan sampai Allah tabaraka wa taala menghisab kita dan sementara kita adalah orang-orang yang telah merubah agama Allah tabaraka wa taala. Jangan kira orang yang berbicara agama, berbicara halal dan haram tanpa ilmu tidak akan dituntut oleh Allah tabaraka wa taala. Ketahuilah, Allah memang tidak menuntutnya di dunia, karena dunia bukanlah negeri pembalasan, namun hal yang pasti Allah akan menuntutnya di akhirat. Maka selamatkan diri kita di saat kita dihisab oleh Allah tabaraka wa taala. Dan di antara hal yang paling banyak menghancurkan manusia di akhirat adalah lisannya yang tidak terjaga, dan di antara makna lisan yang tidak terjaga adalah berani berkata sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Allah tentang agamanya. Tsuma'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsih faqala jalla min qail inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima qala sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi biha 'ashra Allahumma salli wa sallim wa barik wa annim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا، اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.